سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Summa asyaral musannifu li syurutil qudwatis sab'ati biqaulihi wa ayyu maudhi'in shalla ayil ma'mumu fil masjidil khalisi walau bil ijtihadi wa minhu jidaruhu wa rahbatuhu wa manaratuhu allati babuha fihi au fi rahmatihi au fi rahbatihi rabitan salatahu bi salatil imami fihi ay fil masjidi wa huwa ayil ma'mumu alimun bi salatihi ayil imami bi musahadatil ma'mumi lahu au bi musahadatihi ba'da saffin minal muqtadin ajza'ahu ay kafahu. Artinya kemudian musannif pengarang kitab memberikan isyarat, memberikan satu petunjuk untuk syarat-syarat kuduah, syarat-syarat mengikut. Kuduah itu artinya ya makmum yang ngikut kepada imam. Nah itu seorang makmum harus tahu tata caranya supaya antara makmum dengan imam itu terpenuhi persyaratannya sehingga sah sholat jamaahnya dan dapat nilai fadilah 27 derajat. Nah sekarang disebutkan syarat-syarat kuduah mengikut yang ada 7. Biqaulihi dengan perkataannya musannif wa ayyu maudhi'in shalla dan di mana saja tempat ketika sholat ail makmumu makmum sholat tu makmum fil masjidi makmum sholatnya di masjid ya pokoknya di dalam masjid aja nih makmum adanya. Jadi imam ada di masjid, makmum juga ada di masjid, satu lokasi berarti ya sama-sama di masjid. Al khalisi yang murni walau bil ijtihadi sekalipun dengan ijtihad dia ada di lokasi masjid. Wa minhu dan di antara bagian masjid itu jidaruhu temboknya, wa rahbatuhu halamannya, wa manaratuhu dan menaraknya. Allati babuha fihi yang memang pintu menara ada di dalam masjid. Au fi rahbatihi atau di halaman masjid. Rabiton salatahu ada pengikat akan salatnya. Bisolatil imami fihi dengan solat imam yang ada di masjid aipil masjid. Jadi antara makmum dengan imam itu ada robit, ada ikatan. Nah dua-duanya ada di masjid, imam ada di masjid, makmum ada di masjid. Wa huwa ail makmumu alimun bisolatihi dan dia artinya makmum tahu tentang solatnya ail imami solatnya imam. Bimusahadatil makmumi lahu dengan musyahadah makmum. Makmum tahu jelas, dia melihat, menyaksikan terhadap apa yang dilakukan oleh imam. Au bimusahadatihi ba'da saffin atau dia bisa menyaksikannya kepada sebagian shop yang ada di depannya misalnya. Ya, jadi dia nggak bisa langsung sih ngelihat imam. Tapi dia bisa ngelihat shop yang ada di depan dia. Nah shop yang ada di depan dia bisa ngelihat yang ada di depannya lagi. Terus yang ada di depannya lagi. Sampai yang shop terdepan itu pasti tahu percis bagaimana gerakan-gerakan imam. Nah kita bisa tahu juga tuh. Boleh juga itu. Ini ada kadang-kadang orang sholatnya ya di belakang. Dia nggak dengar suara imam. Dia nggak tahu gerakan-gerakan imam, tapi ya jamaah tersebut bisa ngelihat dari shop yang di depannya. Jadi ketika ya shop yang di depannya bangun dari ruku dia tahu, dia sujud dia tahu, bangun dari sujud dia tahu juga.
walaupun suara imam nggak kedengeran, itu pun boleh. Berarti itu ada robit juga, ada ikatan juga. Sama-sama di masjid ada ikatannya. Ya, jadi dia nggak langsung ngikutin imam karena memang nggak ada suaranya, dia nggak lihat langsung karena masjidnya besar, walaupun dia ada di masjid juga tapi di belakang. Cuma dia bisa tahu gerakan imam itu dari sholat yang dikerjakan oleh barisan yang ada di depannya, shop yang ada di depannya. Itu boleh, sama aja nggak apa-apa. Minal muqtadina, yang shop yang ada di depannya itu termasuk ngikut bihi dengan imam. Awahidan, atau satu saja minhum dari mereka, ya, atau minimal satu orang yang bisa diikutin dari mereka. Wa illam yakun fi shopin, sekalipun dia tidak ada dalam shop. Au bisimai sautil imami, atau dia bisa tahu gerakan-gerakan imam dengan sebab mendengar suara imam. Suara imam dilihat enggak sih, cuma suaranya kedengeran. Misalnya dipakai pengeras suara, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kedengeran jelas. Masjidnya besar, nggak mungkin dia bisa ngelihat imam karena posisinya ada di belakang dia. Ya, walaupun masih di masjid juga, tapi tetap dia dengar suara imam dengan alat bantu yang disebut dengan apa? Yaitu pengeras suara. Nah, itu bisa juga. Au sauti muballighin adli riwayatin, atau dia bisa dengar melalui suara muballigh yang adil riwayat. Kan ada istilahnya muballigh. Yaitu kalau di masjid-masjid besar biasanya ada muballigh tuh. Allahu Akbar. Ntar mubalighnya Allahu Akbar. Tuh begitu. Sami Allahu liman hamidah. Biasanya dibilang bukan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kan biasa begitu ya. Ya, itu namanya mubaligh. Di masjid-masjid besar itu biasanya ada tuh mubaligh. Tujuannya apa? Ya, tujuannya mungkin suara imam kalau belum terlalu kedengeran, maka dia yang menyampaikan supaya makmum yang lainnya pun bisa mendengar. Sekarang makmum kagak dengar suara imam tapi dengar suara mubaligh, tapi mubaligh yang adil riwayat. Kalau yang kagak adil kagak boleh. Artinya begini, imam ya belum Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, kan bikin kacau jadinya. Ini namanya nggak adil riwayat itu. Ya, jadi dia membohongi makmum. Makmum udah bangun aja Allahu Akbar, ternyata imam belum. Ya, itu jangan. Kecuali kalau ada orang-orang yang memang kurang apa sih namanya, sadar dalam kondisi fisiknya. Nah, seperti itu. Beda. Kita nggak bisa salahin. Ya, kita belum Sami Allahu liman hamidah udah bangun aja Sami Allahu liman hamidah. Ya, sebelumnya kita kaget juga, siapa itu orang? Ternyata kita lihat, oh dia mah Yarinda pantas. Begitu. Kadang-kadang ada tuh yang begitu. Ya, lagi sholat Jumat. Ya, kalau makmum-makmum yang belum paham kan sempat bingung juga. Tapi setelah ditahu, oh orangnya itu, ya udah biarin dah. Ya, jadi ini yang dimaksud mubaligh yang adil riwayat. Ya, jadi boleh tuh. Jadi imam suaranya nggak kedengeran, ya, masjidnya besar, kemudian makmum ngikutin, bukan ngikutin imam, tapi dia tahu dari suara mubaligh, itu boleh sah. Berarti dia sama musyahadah juga menyaksikan. Tapi kalau kita ya nggak tahu gerak-gerik imam, ngikut imam ya kagak boleh, walaupun sama-sama di masjid. Jadi masjid, makmum di masjid, tapi kita nggak tahu kondisi gerak-gerakan imamnya, nah itu nggak sah. Ya syaratnya harus tahu. Nah, tahunya itu bisa langsung ya dari imam, bisa juga dari shop yang ada di depannya, bisa juga dari mubaligh yang menyampaikan, yaitu untuk gerakan-gerakan perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain karena imam suaranya nggak kedengeran. Makanya pengeras suara penting juga tuh kadang-kadang. Ya, kalau masjidnya besar, jamaahnya banyak,
Ya kalau imamnya suaranya ya terlalu rendah, volumenya enggak tinggi, nah itu sulit ya untuk nanti bisa didengar oleh sop-sop yang ada di belakang. Makanya dengan adanya pengeras suara itu sebagai alat bantu yang cukup membantu. Kalau nggak bisa juga, nggak ada alat suaranya, minimal ada ya orang yang suaranya agak keras. Allahu Akbar, ada mubaliknya. Allahu Akbar. Nah itu mubalik namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak kedengeran. Ya berarti ada mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu begitu. Tapi mubalik nanti di beberapa kitab dijelaskan jangan niat untuk iklam ngasih tahu, jangan. Udah pokoknya dia suaranya keras aja. Jangan niat ngasih tahu, jangan. Kalau ngasih tahu niatnya juga kagak boleh. Ya, kan kadang-kadang ada mubalik niatnya ngasih tahu juga. Ya itu jadi nggak benar. Mubalik boleh mubalik. Yang penting mubaliknya adil riwayat dan dia paham. Ya, jadi dia mengeraskan suara niatnya bukan karena ya iklam kepada yang lain. Ayyakuna balighon, syaratnya mubalik itu baligh, udah dewasa, akilan, nah dia pikirannya sehat, walau abdan wa unsa, sekalipun statusnya dia budak atau ya unsa perempuan, dia budak atau dia perempuan tetap boleh mubalik. Wa illam yakun musollian, sekalipun dia tidak melaksanakan sholat. Tuh, sekalipun dia tidak melaksanakan sholat, ini posisinya bukan dalam keadaan orang yang lagi sholat. Wa kadzas sabiyul ma'mumu, begitu juga as-sabi. Ya sabi itu artinya ya anak-anak al-ma'mum, yang jadi makmum, wal fasik, dan orang yang fasik. Tapi iza taqada sidqahu, apabila makmum meyakini itu benar, tapi dengan syarat apabila si makmum itu yakin benernya tentang kondisi sobi makmum atau ya fasik makmum, ya diyakini itu dia benar, ajza'ahu, maka boleh. Ai kapahu zalika, artinya mencukupkan akan itu. Ai rabtu sholatihi, yaitu menjadi robit ikatan sholatnya makmum bisolatil imami, dengan sholatnya imam. Jadi cukup tuh kalau sama-sama di masjid, ikatannya itu aja robitnya. Ya makmum tahu gerak-gerik imam, nah taunya itu bisa langsung ngeliat, bisa juga dengerin suaranya doang, bisa juga dari orang lain, dari makmum yang lain, bisa juga dari muballigh. Nah itu namanya ada robit, namanya ada ikatan antara ya imam dengan makmum, seperti itu. Jadi di sini dibilang ajza'ahu ay kafahu zalika ay rabtu sholatihi bi sholatil imam wa huwa alimun biha, dan dia tahu terkait tentang sholatnya imam. Bisihatil iktida'i bihi, di dalam sah mengikut dengan imam. Ijma'an, itu ijma' sepakat ulama. Wa in ba'udatil masafatu, sekalipun jaraknya jauh. Kalau masjid-masjid yang besar kan antara imam dengan makmum jaraknya jauh sekali. Ya sehingga memang di situ diperlukanlah ada yang namanya alat bantu supaya robit ikatan antara imam dengan makmum tetap ada. Ya kalau kita lihat imamnya nggak bisa kelihatan karena jaraknya terlalu jauh. Ini masjid besar banget. Ya tetapi suaranya kita dengar walaupun dengan alat bantu. Atau ada mubalighnya yang kita dengar. Atau mungkin kita bisa tahu dari shop yang ada di depan kita. Itu bisa juga seperti itu. Wahalatil abniyatu an-nafizah, dan penghalang bangunan yang menembus ilal masjid. Ya, jadi kalau ada masjid dengan masjid, walaupun ada penghalangnya nggak ada masalah. Ya, misalnya dihalangin gitu. Ya, tapi itu kawannya semasjid juga, itu nggak ada masalah karena masjid sama masjid. Au ila sat'ihin nupuzan, atau menuju ke lantai atas ada nupuzan, jalan tembus.
yumkinul istitraku minhu adatan, yang bisa tuh ya ada jalan biasa. Nah kalau sekarang biasanya ada tangganya, ya itu kan biasa namanya. Walaupun tuh nanti dengan dia membelakangi imam, tapi kalau masjid sama masjid, di dalam masjid masih boleh. Ya itu istitrok, yang penting ada istitroknya, ada jalan tembus menuju ya masjid itu, yang memang dia adanya di lantai atas. Walau bizwirorin wa naitofin, sekalipun dengan jalan yaitu berkelok-kelok, ya dengan berkelok-kelok. Ughliqa abwabuha aula, dikunci pintunya ataupun tidak. Kalau masjid sama masjid enggak ada apa-apa. Kalau dikunci juga enggak apa-apa. Di masjid, antara satu masjid dengan masjid yang lainnya tuh ya di situ ada pintu dikunci. Itu yang di belakangnya tetap masih boleh. Ya, walaupun itu terhalang bangunannya karena masih masjid juga. Kan sekarang banyak tuh kalau ruang AC. Ya, ruang AC kebetulan di sini tutup, tapi situ masih masjid. Itu masih bisa. Tapi kalau di sana bukan masjid, itu ditutup, nggak boleh. Jadi harus yang di luar masjid itu harus ada jalan yang terbuka untuk menuju masjid. Ya, kalau nggak ada jalan yang menuju masjid, itu nggak boleh. Atau mungkin jalannya di membelakangi, nggak boleh juga. Ya, ini menuju imam, dia ke belakang dulu, membelakangi imam, membelakangi kiblat, baru bisa menuju imam. Itu juga nggak boleh. Kalau bangunan masjid sama masjid, ya mau menuju imam pakai belok dulu, ya membelakangi, baru menuju ke imam. Itu boleh, karena posisi dia ada di dalam masjid. Makanya hal-hal seperti ini harus diketahui, ya. Seperti kalau ini itu masjid tuh, walaupun itu ketutup juga tuh nggak apa-apa. Ya, itu ketutup tuh, ya nggak apa-apa. Ya, dia mau menuju ya imam ketutup di situ. Tapi ono masjid, walaupun ditutup juga nggak ada masalah. Ya. Nah kalau bukan masjid harus dibuka menuju kemari, seperti itu. Ya. Atau misalnya di sana masjid tapi ketutup, dia mau jalan ke masjid ke belakang dulu, belakang, baru balik lagi kemari. Itu kan membelakangi, itu masih boleh, karena posisinya dia ada di dalam masjid. Nah ini yang dikatakan, sekalipun itu jalan dia akan ya berbelok-belok, misalnya ya ke belakang. Ya, misalnya ini ditutup nih, pintu yang samping itu ditutup. Ya orang-orang perempuan kan sholat di situ tuh, kan masjid itu, ya masjid. Ya sekarang mau menuju imam di sini nggak bisa dikunci, dia belok lewat belakang. Dari sana baru kemari lagi, itu nggak apa-apa. Karena masjid sama masjid sama-sama dalam masjid. Nah kalau seandainya bukan masjid, ya itu harus ada jalan tembus, dan itu nggak boleh ditutup, harus dibuka. Ada istitrok, jalan menuju ke masjid. Ya apakah itu ya, pintu yang terbuka, nah seperti itu. Ini syaratnya. Kalau seandainya nggak ada, kemudian dia bisa, tapi belakangin dulu, itu kagak sah juga, nggak boleh. Ya, karena itu dia namanya makmumnya khorijal masjid. Jadi kalau yang khorijal masjid harus ada jalan menuju imam, ya, dan tidak boleh membelakangi. Tapi kalau masjid sama masjid makmumnya terhalang, ya nggak bisa langsung ke imam, kecuali dia harus membelakangi dulu, ya baru menuju ke imam, tetap masih boleh. Kenapa? Posisi makmum adanya di dalam masjid. Ini ya yang harus dipahami, ya itu begitu. Jadi ughliqa abwabuha aula, itu pintu terkunci ataupun tidak, nggak apa-apa, sah-sah saja, karena sama-sama di dalam masjid. Wa amma husulu sawabil jamaati, adapun hasil pahala berjamaah, fayatawaqqafu ala kaunihi, maka tergantung atas kondisinya, layan faridu anis sopi, dia tidak menyendiri dari barisan. Tapi kalau untuk mendapatkan fadilah berjamaah, seorang itu harus nggak boleh sendiri dari sop. Sop pertama udah penuh,
Sekarang dia buat sop di belakang sendirian, itu enggak dapat fadilah berjamaah. Sholatnya sih sah, enggak perlu diulang, enggak apa-apa, udah sah. Cuma dia tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Tuh begitu. Makanya jangan suka sholat di belakang sendirian. Ya sopnya udah penuh di depan, kemudian dibuat sop di belakang sendirian sampai selesai tuh sholat jamaahnya. Sah, sholatnya sah. Cuma tidak dapat fadilah berjamaah yang dapat 27 derajat. Sayang-sayang. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ada dua. Pertama, kita isi penuhin sop yang di depan itu. Walaupun ya sedikit minta diajak. Ya, itu seperti itu. Supaya bergabung dengan sop tersebut. Tapi ini nggak bisa Ustaz. Udah penuh banget. Kagak dikasih udah. Ya, nggak dikasih. Nah, kalau nggak dikasih bagaimana? Ya, kita ambil ya di belakangnya sedikit, kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Habis takbiratul ihram baru kita pegang yang ada di depan kita. Setelah itu nanti dia akan mundur untuk ya menolong kita yang sendirian. Itu begitu. Jadi takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram dulu baru megang. Jangan megang belum takbiratul ihram udah megang aja. Jangan. Sebab nanti mengganggu orang. Dia ketika belum takbiratul ihram dia mundur sendirian, kan berarti belum posisinya, dia belum bisa membantu orang lain. Jadi kita udah sholat Allahu Akbar, ya, kemudian pegang, nanti dimundur, nah jadi berdua sholatnya. Kita jangan terlalu jauh makanya, deketin. Ntar sama-sama dimundur, kita mundur juga dikit. Nah seperti itu. Caranya begitu. Ya, insya Allah dipaham. Kalau nggak paham juga, masya Allah. Jadi jangan sampai orang yang udah dipegang itu ya nggak mundur ke belakang. Sebab kasihan kalau dia di sop belakang munfarid, maka tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Tuh, seperti itu. Ya, ini terkait dengan kaifiat sholat berjamaah. Dan kita membuat sop jangan di pojok. Kadang-kadang ada yang sop satu di sana sendirian atau di sana sendirian. Ya, jangan, ambil jarak yang ada di sebelah kanan imam. Ini imam di sini, berarti sebelah kanan imam. Ya, seperti itu. Nanti tinggal datang satu orang lagi sebelah kirinya, kanan lagi, kiri lagi. Sama seperti kita pertama kali membentuk sop kan begitu. Kita kalau sendiri maka kita berada di posisi samping kanan imam. Ya, dan jangan terlalu jauh. Nanti ketika ada yang datang lagi, ya tinggal ngisi di sebelah kirinya. Baru sama-sama mundur ke belakang. Ya, itu seperti itu. Jadi jangan di dalam sop itu munfarid sendiri. Ya, karena kalau di sendiri otomatis ya dia tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Nah, untuk mendapatkan sawabul jamaah, pahala berjamaah, berarti dia sholat di belakang nggak boleh sendiri. Layan farid anis sopi, nggak boleh sendirian dari barisan. Wa ala kaunihi la yata'akharu anil imami, dan atas kondisinya makmum itu la yata'akhur, tidak terbelakang daripada imam, au anis sopi, atau dari sop bi aksara min salasati azra, yaitu lebih dari 3 ziro. Jadi antara imam dengan makmum jangan terlalu jauh jaraknya. Ya, antara imam dengan makmum jangan terlalu jauh. La yata'akhir anil imam, itu begitu. Makanya saya sering kalau lagi sholat ya Jumat di beberapa masjid, antara imam dengan makmum itu kok jauh bener. Saya tarik sejadahnya, saya agak kebelakangin supaya posisi imam dengan makmum itu nggak terlalu jauh. Ya, jadi jangan terlalu jauh. Kalau kadang-kadang ada ngasih sejadah di sebelah sana banget. Nih makmumnya di sini, lah jauh bener jaraknya, tarik aja. Ya, jangan sampai antara imam
dengan makmum jaraknya terlalu jauh. Itu namanya la yata'akhkhar 'anil imam. Makmum jangan ya terlalu belakang daripada imam. Gitu ya. Au anis sopi, atau dari sop lebih dari ukuran 3 ziro. Ya dulu waktu ngaji sama mu'alim Syafi'i Hazami, 1 ziro itu 60 cm. Jadi jaraknya dari satu sop ke sop yang lain jangan sampai lebih dari 3 ziro, 60, 180 cm. Lalu jaraknya jauh bener 180 cm. Ya, jangan. Ya, kayak ini kan nggak jauh. Ya, kalau 180 bisa sampai sono. Ini sop pertama, sop kedua di sono. Ya, itu bukan jaga jarak lagi. Oh, jaga apa namanya? Ya, nah, gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kondisi saat-saat sekarang ini pun ketika lagi sholat, ya itu jangan terlalu jauh jaga jaraknya. Ya. Kadang-kadang ada masjid yang jaraknya jauh banget, ada 1 meter lebih. Ya Allah, jangan. Udah takutnya ya dalam kondisi sholat berjamaah ini udah tidak lagi memenuhi aturan. Gitu. Jadi boleh sih jaga jarak pakai sejadah aja, sejadah masing-masing jaraknya. Ya seperti itu. Jadi alhamdulillah at-tahir itu dari awal sampai akhir nggak ada tuh yang namanya jaga jarak sampai terlalu begitu. Ya karena kemarin juga saya dengar dari Habib Bagir. Kata Habib Bagir, ya kita sholat ya udah sesuai dengan aturan. Ya jangan sholat jauh-jauh. Habis sholat jauh-jauh, terus selesai sholat pada foto bersama rame-rame pada kumpul semua. Kata Habib Bagir gini, ini kira-kira COVID adanya waktu sholat doang, waktu foto kagak ada emangnya. Tuh sampai Habib Bagir tuh ngomong sama saya begitu. Ya Allah, bingung saya jadinya. Ya seperti itu. Ketika sholat jaraknya jauh-jauh bener. Habis sholat, ya saya katanya, ini kata beliau nih pengakuannya. Habis khotib di satu masjid. Habis sholat, panitia minta foto. Bukan berdua, ternyata rame-rame semuanya. Kumpul semuanya rapet. Jadi banyolin tuh sama Habib. Ini giran sholat tadi kita jaga jarak. Giran foto nggak ada yang jaga jarak. Nah seperti itu. Jadi lucu juga sih emang. Ya, kadang-kadang begitu. Ya. Waktu sholat Jumat jaga jarak. Giran sholat jenazah maju semuanya rapat. Nggak ada jarak itu. Kok kenapa? Ya, coba lihat dah. Ya, waktu sholat ya Jumat jaga jarak. Giliran sholat jenazah maju semuanya, maju semuanya. Nah, seperti itu. Makanya kita jangan terlalu jauh, ya aturannya, ya begitu. Jadi minimal ya ini sangat nanti mempengaruhi kondisi berjamaah. Karena di dalam sholat jamaah itu banyak aturan-aturannya nih, ya aturan-aturan seperti itu. Jadi mudah-mudahan insya Allah ya kalau kita patuh ini aturan-aturan ya insya Allah aman insya Allah ya karena ini aturan dari syariat agama ya mudah-mudahan ya, di dalam sholat dan sholat kan kagak lama ya sebentar. Nah seperti itu. Jadi itu antara imam dengan makmum jangan terlalu jauh jaraknya ya itu. Jadi kalau terlalu jauh lebih dari 3 ziro ya itu fadilahnya putus ntar nggak ada. Jadi sini aw anis sopi bi aksara min salasati azru. Ya, jadi nggak boleh lebih sop ya yang satu dengan yang lainnya dari 3 ziro. Tuh 3 ziro 180 cm nggak boleh lebih dari itu. Wa ala kaunihi la yusawil imam dan kondisi makmum juga nggak boleh sama imam. Jangan sama juga nggak boleh. Ya, ntar mana imam mana makmum repot. Ya, karena barisannya sama. Imam sama makmum barisannya sama. Nah, itu enggak boleh. Malam yataqaddam alaihi selama tidak mendahulukan atasnya. Ai malam yataqaddamil makmum selama makmum tidak mendahulukan bijami ma'tamada dengan semua yang dia pegangi alaihi atasnya alai juz'in atas satu unsur mimma tamada alaihi imam yakinan dari apa yang sudah dipegang oleh imam secara yakin.
Fa in taqaddama il makmumu alaihi ail imami yakinan, kalau seandainya makmum itu mendahulukan atas imam, yakinan saya yakin bi'aqibihi dengan telapak kakinya, masalan contohnya fi jihati pada jihadnya ail imami, arah daripada imam, fi ghairi sholatin, pada selain sholat sidatil khaufi, ya lam tan akhir sholatuhu, maka nggak jadi sholatnya. Jadi kalau ada makmum itu lebih depan, batasannya ini nih, mata kaki. Kalau mata kaki makmum melebihi daripada mata kaki imam, berarti lambian akid sholat tuh, nggak sah sholatnya. Ya, tapi selama mata kaki imam masih lebih di depan dari mata kaki makmumnya, masih sah. Walaupun kelihatannya hampir sama banget gitu, percis. Nih imam, ini makmum di sini kayak percis bener sama. Tapi tetap mata kaki imam lebih di depan, masih sah. Tapi kalau udah mata kaki makmumnya lebih ke depan daripada mata kaki makmum, lam tan akid. Ya, jadi mata kaki makmum lebih ke depan daripada mata kaki imam, berarti nggak sah sholatnya. Kata kadumi bi takbiratul ihrami, sama seperti mendahulukan takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram makmum udah mendahulukan, imam belum takbiratul ihram, dia udah takbiratul ihram aja. Bareng aja tuh saudara, udah kagak boleh. Allahu Akbar. Imam belum selesai takbiratul ihram nih, kita udah langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kagak sah, nggak boleh. Ya, itu takbiratul ihram benar-benar diperhatiin sampai imam selesai dulu. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Jadi nggak boleh mendahulukan, jangankan mendahulukan, membarengi saja sudah tidak dibolehkan. Li'anna hadza abhasyu minal mukhalafati fil af'alil mubtilati, karena ini termasuk hal yang buruk daripada mukhalafah, menyalahi di dalam perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan. Wa yastadirul ma'mununa wa yastadirul ma'mumuna, ya makmum, ya jamak taksirnya pakai waw, makmumuna itu yang ropa. Kalau lagi nasab menjer makmumina itu. Jadi makmum itu kan ya jamak muzakkar salim, isim mufradnya makmumun, makmumun, makmumani, makmumuna. Jadi makmum itu disunnahkan membuat lingkaran. In sallau fil masjidil harami haulal ka'bati, jika mereka sholat di masjidil haram, di sekitar Ka'bah. Tuh, makanya kita lihat kalau di Ka'bah itu, di masjidil haram, ya kita kebetulan posisi kita ya itu ada di masjidil haram, kan begitu, membuat lingkaran. Ya, jadi ada yang madhab kanan, madhab kiri, madhab ya utara, selatan, semuanya arah ke kiblat. Nah itu namanya mustadir, membuat lingkaran deh. Ya, itu satu-satunya sholat begitu. Ya, imamnya ada di mana? Di pas di multazam, di multazam tuh. Ya, imam ada di situ. Nah sementara makmum keliling semuanya, muterin semuanya. Dan itu pun tidak mendahulukan imam, ya itu namanya cuma dia berkeliling, yastadir. Ya, jadi makmum membuat satu semacam lingkaran, nadban, sunnah, jika mereka sholatnya di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Kama fa'alahu Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Sampai sekarang lah tuh. Tuh, Imam Ibnu Zubair dulu begitu. Ya, karena bangunannya udah dibuat seperti itu. Ya, sehingga sekarang terus pada ngikutin. Nah, awalnya tuh dilakukan oleh Imam Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Wala yadurru kaunul ma'mumi aqrab ilal ka'bati, dan tidak menjadi apa-apa kondisi makmum bisa lebih dekat ke Ka'bah. Ya, bisa aja fi ghairi jihatil imam, pada yang selain arah imam. Yang penting dia bukan searah imam. Misalnya imam adanya di sini,
Ya, sama jarak Ka'bah dia enggak terlalu dekat. Nah, sekarang ada makmum yang ada sebelah sininya. Ya, dia lebih dekat dengan jarak Ka'bah. Itu enggak jadi masalah. Ya, enggak jadi masalah. La yadurru. Yang penting mengelilingi. Ya, ada di kawasan ya Ka'bah itu. Sekalipun makmum yang di sebelahnya itu bisa aja lebih dekat posisinya kepada Ka'bah kebanding daripada imam. Itu masih boleh. La yadurru, enggak apa-apa. Illa yazharu bizalika, karena tidak nampak dengan hal tersebut apa? Mukhalafatu fahisyah atau mukhalafatun fahisyatun, menyalahi yang buruk. Bi khilafihi fi jihati, berbeda kalau arahnya. Kalau sama searah, imam di sini, makmum di sini. Sekarang ya makmumnya melebihi daripada imam, itu mukhalafahnya fahisyah. Tapi kalau ini Ka'bah, imam di sini, terus yang di sebelah sana kan ada lagi dekat Ka'bah. Ya, yang di sana lebih dekat posisi ke Ka'bah kebanding daripada imam, enggak apa-apa. Ya, itu enggak ada mukhalafah fahisyah namanya. Ya, atau yang di sebelah barat, sebelah timur, ya itu dia mungkin lebih dekat posisinya dengan Ka'bah. Imam mungkin yang ada di sebelah sini lebih jauh posisinya dari Ka'bah. Itu nggak apa-apa. La yadurru, la yadurru, la yadurru, nggak apa-apa. Nah, yang di sini nggak boleh. Kalau seandainya imam posisinya di sini, Ka'bah di sini, ada makmum yang searah dengan imam melebihi segini, ya berarti lebih depan makmum daripada imam. Nggak boleh yang begitu. Ini ya terkait bagaimana seseorang ketika sholat ya berjamaah di Masjidil Haram. Ya, jadi yastadirul makmumuna nadban, seperti itu. Idza yazharu mukhalafatun fahisatun bi khilafi fi jihatihi wala tadurru musawatuhu, dan tidak menjadi darurat, ya artinya tidak membatalkan musawatuhu, samanya makmum li imamihi kepada imamnya, li adamil mukhalafati, karena tidak menyalahi. Lakinnaha, akan tetapi musawah di situ makruhatun, makruh, mupawatatun li fadilatil jamaati, yang bisa meluputkan fadilah berjamaah, fi masawafihi, dengan apa yang udah meratakan dia. Sama posisinya antara imam dengan makmum, posisi berdirinya sama, sehingga orang kagak kenalin mana imam mana makmum, karena sama posisinya, sah ya sholatnya, tapi meluputkan fadilah berjamaah. Sayang ya, berarti dapat satu doang dia. Ya, namanya berjamaah dia harus di belakang imam. Ini enggak, sama aja sama imam, dia enggak mau, ya enggak mau sama, ya dia enggak mau ya di belakang, maunya sama. Itu meluputkan fadilah berjamaah. Wa yundabu takhallufuhu ay ta'akhuruhu, dan disunahkan ya terbelakang itu makmum an imamihi, daripada imamnya, qalilan, sedikit. Tuh, itu sunnah tuh, qalil aja. Jangan terlalu banyak. Makanya yang tadi saya sampaikan, kalau ada imam jarak sama makmum itu jangan terlalu jauh. Sejadah imamnya jauh banget di sana. Ya, itu yang saya selalu sampaikan. Kadang-kadang itu sejadah saya tarik aja. Ya, belakangin supaya nanti jarak saya sebagai imam dengan makmum enggak terlalu jauh. Tuh begitu. Sebab sunnahnya begitu, yundab. Sunnahnya takhallufuhu ay ta'akhuru an imami qalilan. Tuh, jadi jangan terlalu jauh, sedikit aja ta'akhurnya. Bi anta ta'akhara asabihu an akibi imamihi, yaitu terbelakang jari-jarinya dari ya apa mata kaki imamnya. Li'annahul adabu, itulah namanya adab, aturan. Wala yasiru, dan tidaklah menjadi bihazat takhallufi, dengan sebab takhalluf ya munfaridan, ya artinya dia sendiri anis sopi, daripada sop barisan. Ai artinya sopil imami, sopnya imam. Hatta la yahuza fadilatul jamaati, sehingga dia tidak akan memperoleh fadilah berjamaah. Li'annahu matlubun, karena itu hal yang dituntut, diminta. Wa in zadat tahru anhu ala salasati azruin, ya, dan
jika tambah terbelakangnya makmum daripada imamnya melebihi daripada 3 faqadin faroda anis sopi, maka sungguh dia telah tersendiri dari sop wa pawwatal fadilataini, dan dapat meluputkan 2 fadilah. 1 fadilatus sopi wa fadilatul jamaati, yang kedua fadilatul jamaah. Jadi kalau ada orang membuat sop itu melebihi jaraknya sampai lebih daripada 3 berarti dia udah meluputkan 2 fadilah. Fadilah sop enggak dapat, fadilah jamaah kagak dapat. Gitu kan, fadilah luput, fadilah sop. Nah, fadilah jamaah udah kagak dapat juga. Ya, jadi fadilah jamaah yang ada mestinya dapat 27 derajat itu tidak didapatkan. Naam. Iya. Artinya tadi ya menyendiri dari sop dan meluputkan 2 fadilah. Namun qad tusannul musawatu, terkadang dianjurkan musawah, rata. Kama fil urati, kalau sholat jamaahnya mereka pada telanjang. Tuh, sholat jamaah uroh. Nah, seandainya terjadi kalau jamaah telanjang, maka nggak boleh ada yang di belakang. Ya, sama rata semuanya. Wa ta'akhurul katsiru, dan terbelakang yang banyak kama pimra'atin. Nah, sekarang kalau buat orang perempuan boleh ta'akhur kasir. Kan tadi ta'akhur kasir nggak boleh harus kolil aja. Nah, sekarang ta'akhur kasir itu boleh ya kalau memang itu pada perempuan di belakang laki-laki. Ini ya laki-laki imamnya. Perempuan jangan langsung di dekat belakang dia. Sekalipun imamnya suaminya, kebetulan ya makmumnya istrinya, jangan ada di sebelah kanan dekat imam. Dia harus ada di belakang. Harus ada di belakang imam. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya kita mau buat barisan tuh, ya imam sendiri, makmum satu ada di sebelah kanan dan lebih maju. Kan begitu. Itu kalau laki sama laki. Tapi kalau perempuan jangan begitu. Pasti dia ada di belakang. Tahallub kasir, dia harus ada di belakang. Ya, walaupun dia istrinya sendiri, apalagi orang lain. Nah, begitu. Jadi dia tahallub kasir buat orang perempuan itu lebih bagus. Kalau buat orang laki nggak bagus. Ya, tapi buat orang perempuan tahallubnya kasir, lebih jauh. Nah, di baru ngikut. Kita sholat nih jadi imam laki-laki. Kemudian ada orang perempuan mau ikut, jangan terlalu dekat, jauhan. Nah, kalau ada laki baru, ya itu kalau laki. Jadi perempuan lebih bagus sopnya di belakang. Nah, itu begitu. Ya, jadi di sini dibilang ya, kalau seandainya perempuan itu ta'akhur kasir. Ya, jadi perempuan sholat di belakang laki-laki. Nah, nanti baru wa in shallal imamu fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid. Nah, nanti bagaimana kalau imam sholatnya ada di masjid sementara makmum sholatnya di luar masjid. Nah, ini nanti ada aturan yang lebih ketat lagi. Ya, kalau tadi masjid sama masjid. Nah, seperti ini sekarang kalau imam ada di masjid, makmum di luar masjid, bagaimana supaya yang di luar masjid itu sah sholat jamaahnya? Nah, nanti ada aturan yang berbeda. Inilah yang kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Asy-Syaikh Ahmad Syafi'i summa ila Asy-Syaikh Mansur. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdi bisyarihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Li khamsatun fihi ha'ral wa batil haqimah al-mustafa wal murtada wa nahumma wa fatimah. Ya Muhammad ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Ila Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.